Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu praktikum algoritma dan pemrograman 2 Sistem Informasi semester 3, ya, Sistemik Insan Pembangunan Teluk Naga. Oke, kita masuk di materi pertemuan 9. Kita akan bahas yaitu algoritma pencarian. Ya, tentu saja nanti uh, saya akan berikan, ya, saya akan kasih tahu yaitu source code. Source code ini dari buku, ya, yang referensi kita, ya. Jadi saya melihat di situ. Oke. Nah, pencarian, ya, pada suatu data seringkali dibutuhkan pembacaan kembali informasi, retrieval information, dan dengan cara searching. Jadi memang data itu perlu dipanggil lagi, data itu digunakan lagi, ya. Oleh karena itu memang perlu adanya searching. Nah, di dalam pemrograman, ya, entah itu web, ya, desktop, ya, dan sebagainya, Android dan sebagainya, tentu saja membutuhkan yaitu fitur searching, ya. Nah, disinilah kita akan bahas, ya, bagaimana algoritma searching itu. Pencarian adalah proses menemukan nilai data-data tertentu di dalam segmen data yang terstruktur. Ya, jadi datanya itu terstruktur. Nah, bagaimana kita ingin menemukan nilai? Ya, ada yang bentuknya memang sudah diurutkan, ada yang juga yang belum, gitu. Dan memang ada beberapa teknik-teknik, ya, pencarian. Nah, pencarian untuk pertemuan kali ini saya akan bahas yaitu pencarian yang sekuensial. Ya, jadi ada dua, nanti ada pencarian sekuensial dan ada pembagi dua atau binary. Yang nanti binary pertemuan selanjutnya, ya. Karena di silabus pun algoritma pencarian saya buat yaitu dua pertemuan. Nah, jika data yang dicari ditemukan, maka data tersebut dapat diubah nilainya dengan nilai yang baru. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori, bisa juga pada file, pada external storage, ya. Jadi kita memang nanti menggunakan array, ya. Nah, sequential search adalah suatu teknik pencarian data dalam array atau satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu, gitu, ya. Jadi penelusurannya ini, ya, dari awal sampai akhir yang berdasarkan dari inputan data, dan data pun tidak perlu juga diurutkan. Oke, saya langsung saja, ya. Dan secara umum algoritma pencarian beruntun berjalan lambat waktu pencarian sebanding dengan jumlah elemen larik, karena kita harus melakukan perbandingan. Ya, di situ memang kita harus melakukan sebuah perbandingan. Ya, nah, pembandingan elemen dilakukan di dalam kondisi pengulangan, ya. Jadi nanti kita menggunakan kondisi pengulangan. Nah, dimana di situ bisa hasil pencarian sebuah peubah boolean yang bernilai true bila X ditemukan, atau bernilai false bila X tidak ditemukan. Pencarian indeks elemen larik, indeks yang bernilai X jika tidak ditemukan, maka X diisi dengan nilai min 1. Oke, sebentar, saya takutnya maaf. Oke, ya, takutnya tadi WA ada, ya, jadi agak mengganggu, gitu, ya. Nah, spesifikasi persoalan pencarian, ya, persoalan pencarian larik L, ya, disimbolkan L, sudah terdefinisi elemen-elemennya. Diberikan X adalah sebuah nilai yang tipenya sama dengan elemen-elemen di dalam larik. Tentukan apakah X terdapat di dalam L. Hasil pencarian dapat bermacam-macam tergantung pada kebutuhan yang diinginkan. Misalnya, nah, di sini kita membuat sebuah ini, kalau ini pengkondisian, ya, misalkan word, ya, itu ditemukan atau tidak ditemukan, ya. Ketiga, if ketemu then, ya, word misalnya ditemukan, ya, atau bisa ditemukan, ya, nanti ketemunya katanya sama dengan true, gitu. Nah, oke, langsung saja, ya. Nah, ini yang akan kita buat, ya.
yaitu berapa jumlah data. Misalkan di sini kita samakan ya berapa jumlah datanya, apa 4 ya. Kemudian memasukkan data-datanya, apa misalkan data itu ada 4, misalnya 1 10, kemudian 20, kemudian 30, kemudian 40 gitu. Nah, kemudian nanti kita akan mencari ya. Misalkan kita ingin secara sederhananya kita mencari nilai. Misalkan kita mencari nilainya 20. Nah, 20 kan sudah ada di datanya gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah 20 sudah ada ya, nah ini ditemukan gitu ya pada indeks ke-2. Kemudian ketika misalkan di luar ya dari ini semua gitu ya, di luar dari nilai itu semua, kita tulis 50 lah gitu. Nah, 50 nanti pesannya adalah tidak ditemukan ya, data tidak ditemukan. Oke, kita akan segera ya memulai. Kita akan segera mulai. Oke. Nah, ini dev. Oke. Kita biasa source file, save as. Kita pilih algoritma ini. Nah, oke, di sini saya tulis pencarian sequential. Oke. Ya, kita langsung ya memulai. Yaitu seperti biasa kita include stream, kemudian using name space std, kemudian nah di sini saya pakai konstanta ya, konstanta, kemudian integer nmax sama dengan 100 titik koma. Nah, kemudian di sini saya bikin dev. Nah, ini larik int ya, saya pakai larik int, terus nmax plus 1. Nah, kemudian kita buat ya fungsinya. Nah, di sini fungsi yang saya buat adalah baca larik. Kemudian di tipe datanya adalah larik int l, kemudian int n. Kemudian saya buat juga fungsi yaitu, nah ini saya buat pencariannya, saya tulis cari 2 aja. Cari aja ya, saya pakai cari saja ya, nggak usah cari 2. Larik int l, int n, int x, kemudian int kali idx. Nah, kemudian void baca larik
L TN. Oke. Nah, ini saya baca lariknya, saya buat ininya ya, apa maksudnya, ini saya ini di sini ya, buat sebuah fungsinya gitu ya. Nah, saya menggunakan perulangan. Oke, saya deklarasikan yaitu itu integer i, kemudian for i sama dengan 1 titik koma i sama dengan n titik koma, kemudian i plus plus. Kemudian masukkan nilai L. Oke, saya buat ini nanti berbeda ya, nanti bedain, sorry. Nah, ini dibuat, kemudian tutup ya, dan ini titik 2. Oke, kemudian di sini menggunakan perintah masukkan ya. Nah, ini saya panggil si L, kemudian si i. Oke, kemudian saya buat yaitu cari ya. Yang cari ini sebenarnya, kalau yang cari ini sebenarnya kita tinggal ngopi aja sih gitu ya. Bisa nggak di copy? Nah, ini di nah, kemudian seperti tadi kita buat perulangan, kemudian kita ini saksikan ini sama dengan 1, kemudian while i n, nah ini dan ya L i dengan X. Oke, ini kekurung i, dan ini kalau while seperti ini ya, berbeda dengan for strukturnya gitu ya. Dan ini menggunakan if L, kemudian i, oke, kemudian sama-sama dengan X. Nah, ini pointer ya, idx sama dengan i, koma, kemudian else, kemudian idx min 1. Oke, nah, terus ini integer main. Oke, nah ini buat ininya ya, larik intel L, kemudian pakai integer n x idx. Kalau di buku integer mainnya agak di atas ya, nah saya turunkan gitu ya. Nah, biasanya diturunkan gitu di bawah gitu ya. Kalau integer mainnya di bawah gitu Pak nih ya, kayak fungsi juga seperti itu. Alah, sukanya di bawah-bawah nih. Oke, kita lanjutkan. Cout berapa? Oke, sama yang kita lihat berapa jumlah data sama dengan chain n titik koma. Cout baca data. Oke, dia baca data ya, nanti yang memasukkan berapa data, handle, kemudian baca larik n.
kemudian cout ketika nilai yang dicari kenapa kesini sini ya, kemudian chain X. Oke, kemudian kita dicari masukkan L, N, X dan IDX. If jika IDX min 1 cout tidak ditemukan. Oke, tanda bentung ya. Bentung. Else nilai panggil X ya. Nah, ini ya ditemukan. Oke, ini saya spasi pada indeks ke. Oke ya, jadi memang ini menggunakan array ya, tadi sudah saya bahas. Berarti kalau array ini ya mengacunya adalah ke indeks ya. Oke, kemudian IDX titik koma. Oke, selesai tadi. Oke, selesai ya. Boleh silakan kalau mau ditambahkan misalkan chain dot get. Oke ya, seperti biasa. Kemudian kita agak sini ya, return spasi 0 titik koma. Oke, sudah selesai tadi, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita complete and run. Apakah ada yang salah? Ada yang salah. Apa itu? Apa ini? Unvalid ID before. Sepertinya buka kurung kurawa permasalahannya. Coba. Tidak mau titik koma sepertinya. Sebentar, ini juga tidak menggunakan titik koma sepertinya. Ya, karena memang kan ini ada pernyataan ya. Jadi dia punya pernyataan, jadi nggak usah. Nah, 4 ya. Oke, 10 masukkan tadi 20, 30, 40. Kita ini dicari misalkan 20. Nah, 20 ditemukan pada indeks kedua. Ini indeks keduanya ya kan, indeks 1 2 3 4 maksudnya gitu. Ya, kalau misalkan saya masukkan lagi sama kayak tadi ya, 10, 20, 30, 40. Nah, misalkan 50. Nah, tidak ditemukan karena memang tidak sesuai yang ada di sini ya. Oke, demikianlah ya perkuliahan kita. Mohon maaf ya banyak kekurangan Pak Adi berikan ya. Silakan mengcoding tetap semangat belajar codingannya, algoritma pemrograman ini ya, yang tentu saja ini akan menjadi sebuah fundamental dasar kalian ya kelak, apalagi nanti ada yang mau membuat program ya, menjadi programmer yang berkaitan dengan pemrograman lah gitu. Oke, pada akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.